Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Tadi agendanya itu adalah kepastian dari termohon tidak mengajukan bukti lagi dan tidak mengajukan saksi lagi. Oleh karena itu kita menyerahkan bukti yang tertunda yang seharusnya kita serahkan dalam persidangan minggu lalu, baru saya serahkan tadi, yakni video. Video itu untuk mengungkapkan sebuah kebenaran. Yang terpenting di dalam perkara ini, Baim Wong itu mendalilkan adanya sebuah perselingkuhan, adanya seorang wanita yang berduaan dengan seorang laki-laki yang bukan muhrimnya di suatu tempat, dan itu tidak dibantah, artinya secara diam-diam persoalan tersebut dibenarkan. Karena sampai di hari ini tidak ada satupun saksi yang membantah persoalan tersebut. Dan orang yang disebut-sebut tidak pernah dihadirkan di dalam persidangan ini untuk menyatakan bahwa tidak pernah ada persoalan perselingkuhan di antara mereka berdua. Itu adalah fakta persidangan yang hari ini adalah sidang yang terakhir. Ya, tidak ada saksi tentang adanya dalil perselingkuhan, adanya dalil seorang wanita berduaan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya di suatu tempat seperti itu. Itu adalah hasil terakhir persidangan ini. Berarti selanjutnya udah lanjutan, Pak? Sidang selanjutnya tanggal 21, mohon maaf kalau nggak salah, hari Jumat ya. Tanggal 21 ada pemeriksaan setempat atau mendatangi tempat Tiger Wong, dia ingin melihat untuk bertemu dengan kedua anak Baim Wong. Jadi silakan sekitar jam 9 pagi kalau teman-teman wartawan mau hadir silakan. Majelis Hakim insya Allah akan hadir di sana untuk melihat tempat Baim Wong, rumah yang di Delman dan rumah yang di satunya seperti itu. Yang mana? Yang tadi udah itu bukti adanya sebuah pengakuan bahwa seseorang istri telah berbohong dengan suaminya. Di dalam syariat Islam, seorang istri itu tidak boleh melakukan hal-hal apalagi membohongi suaminya. Itu tidak dibenarkan menurut syariat Islam karena kita adalah orang Islam seperti itu. Jadi istri keluar rumah pun tanpa izin suami itu tidak dibenarkan. Seorang istri tidak boleh berbohong atau melakukan sesuatu tanpa sepengetahuan suaminya. Itu melanggar syariat Islam, itu adalah istri yang durhaka. Ya, seperti itu. Kejadiannya Baim yang tahu. Kejadiannya kapan? Kejadian apa? Waktu dia mengakui bahwa dia bohong dan sebagainya itu. Itu April 2024. Posisi di mana? Jawabnya dia aja lah. Kalau itu saya nggak tahu waktunya, tidak boleh saya sampaikan. Saya hanya menyampaikan fakta. Ya, jadi gini, gugatan itu menyampaikan adanya sebuah perselingkuhan, menyampaikan adanya dalil seorang wanita berduaan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Sampai detik hari ini, sejak terdaftar gugatan tersebut sejak November seingat saya, mohon maaf kalau salah, itu tidak ada satupun bantahan atau menghadirkan saksi orang yang selama ini disebut-sebut sebagai perselingkuhannya. Tidak dihadirkan untuk menjernihkan, ya, untuk membantah. Di dalam hukum, dengan tidak membantah itu adalah pengakuan secara diam-diam. Berarti perselingkuhan itu terbukti secara sah di persidangan ini. Pak Baim, kan kemarin juga itu ya videonya di tempatnya di Instagram Meta Humblot viral kalau anak-anak tuh kayak ketakutan gitu kan. Terus dia juga nanti mama dimarahin papa. Itu gimana sih Pak Baim? Ya, kayaknya saya setahun ini ya. Ini sekarang Maret ya. Saya April 2024 menahan semua bukti yang ada. Hanya sekali preskon waktu itu ya. Ya. Dan banyak orang itu bilang salah juga. Akhirnya saya tidak pernah lagi untuk ngomong apapun di media. Sebenarnya saya juga
bingung ya, apa yang dilakukan Paula itu sebenarnya toh akan dibaca juga sama anak-anak gedenya. Saya dibilang KDRT, saya membesarkan anak supaya takut sama ibunya. Saya sampai bingung kadang-kadang, dan saya nggak apa-apa dari kemarin. Sebenarnya kejadian ini baru ketika Kiano itu dia buka YouTube sekarang, dan ada narasi yang keluar tentang kita berdua, dan dia menanyakan sama saya di situ tidak bisa tinggal diam. Saya ngerasa harus, makanya baru sekarang saya berani untuk ngomong di depan kalian, karena ini menyangkut anak. Kalau menyangkut diri saya sendiri nggak apa-apa, tapi kalau menyangkut anak, saya akan bilang saya tidak pernah seperti itu, dan saya akan buktinya. Saya akan kasih sama kalian buktinya. Saya akan Ada kasih. di Saya akan kasih. Kenapa? Dia memanipulatif semuanya dengan bilang, cuman ada satu teman saya yang bilang sama saya, Im, kenapa Kenzo bisa bilang nanti papa marah? Oh, saya jelasin ya, saya ada buktinya juga nih. Ini videonya. Setiap dia ke sana, dia selalu video dari dulu sampai sekarang. Dan Kiano sama Kenzo didikte sama dia. Kiano kenapa? Ini ada 1 Maret baru begitu lagi. Kiano pas waktu itu dua-duanya nggak mau. Saya juga, Kiano jangan gitu dong, yuk salam sama mama. Nggak boleh. Saya itu setiap hari selalu mau anak itu ke ibunya. Saya sampai bingung sampai sekarang. Di pengadilan semuanya tahu apa yang saya lakuin ke anak saya. Nah sekarang saya ketika dia videoin, dia mendikte, Kiano, kok Kiano beda ya dulu sama sekarang? Saya diem aja kemarin 1 Maret. Kiano, emang papa marah ya kalau misalkan Kiano sama mama? Selalu seperti itu. Dan saya ada buktinya. Saya akan kasih sama kalian. Karena buat saya ini semua udah gak benar. Semuanya manipulasi. KDRT lagi. Tadi saya baru kasih bukti juga KDRT. Ini bukti saya tahan. 3 bukti ini. Kenapa? Kalau dia KDRT ini dia keluar, saya akan keluarin. Dan tadi nanya bukti apa ini? Ini 3 bukti yang akan saya keluarin setelah dia ini. Ternyata benar. Dia ngomong saya KDRT. Saya keluarin tadi di sana dan di play selama 34 menit. Video itu adalah 1 menit setelah kejadian yang dia bilang itu adalah, saya bilang jedotin pala waktu itu. Iya, saya bilang jedotin. Saya tidak pernah jedotin pala dia. Demi Allah saya bilang. Saya sempat sumpah Quran sama dia, dan Paula sini, ayo sumpah Quran sama saya. Yuk, gua dulu ya. Sumpah demi Allah aku nggak pernah main tangan sama kamu. Sumpah demi Allah aku nggak pernah 5 tahun sama kamu, nggak pernah ngapa-ngapain kamu. Untuk main tangan apapun itu, kamu berani nggak? Ingat, kamu pakai hijab. Kita juga semua sudah tahu, kamu pakai hijab ketika masalah ini ada. Berani atau enggak? Yuk, ingat kamu kenal Ustadz, dosanya gimana? Dia ngomong, Juni 2024, sumpah demi Allah kamu jodohin pala aku kamu. Hah? Saya di situ di Juni 2024 bilang sama dia, Paula, ini udah gila. Kita berdua tahu apa yang terjadi di sana. Kamu menghalalkan semua cara untuk bisa menjatuhkan aku. Mulai sekarang aku nggak mau ketemu kamu, nggak mau ketemu sama kamu lagi. Aku nggak mau untuk tidur di atas saya. Saya masih tidurin anak waktu itu, bolak-balik ke kantor. Saya nggak mau, karena kamu cuma begini aja untuk tahu kesalahan saya. Dan ini bukti sudah ke pengadilan. Dan tadinya saya juga nggak mau ngomong, tapi karena ini sudah ke blow up-nya besar banget, dan saya sudah minta izin keluarga saya, boleh nggak saya begini? Boleh Mbak Im. Akhirnya saya ngomong, saya akan kasih nanti bukti yang Ada videonya, mungkin salah satu saja kita mau kirim. Ya, biar Mbak Im kirim, silakan kalau mau boleh. Ke salah satu. Boleh. Saya udah bilang, bilang, karena ini menyangkut nama saya juga, dan ada yang pegang itu, nanti dikirim ya, silakan. Saya juga Share aja rame-rame. Saya juga sedihnya ketika pengadilan pun Paula sempat ngomong, ya, iya teman-teman lo aja sekarang ke gue. Saya sampai yang, Paula, di pengadilan ini aku nggak ngomong, aku masih jaga nama baik kamu. Itu semua notabene teman aku tinggal telepon, aku kasih semua buktinya. Kok semua jadi kebalik-balik, seperti semua itu kebanggaan buat dia. Sampai sekarang saya bingung, saya dibegini, ini bukan masalah, udah bukan anak lagi, dia mau menjatuhkan saya dengan semua manipulatif ini.
Dan semua bukti juga udah ada kok pengadilan. Kenapa harus sampai keluar begini dan nanti anak saya juga baca. Saya harus nanti saya akan kasih sama kalian. Pak, sampai muncul rasa ketakutan anak itu gimana? Itu membatasi Kiano. Itu yang saya bingung sampai sekarang. Kiano kalau ketemu Paula takut banget, apa yang dia lihat? Kenapa? Ini sudah ada forensik anak. Ada videonya, ada videonya. Nanti Forensik anak itu disumpah sama negara tidak boleh memihak kemana-mana. Dan dia melihat sendiri kondisi anak seperti apa. Dan ini anak psikis mentalnya sudah kena. Dan saya juga nggak tahu, setiap assalamualaikum Paula, takut anak saya. Dan semua videonya saya nggak ingin bukti enggak. Saya cuma pengadilan, lihat. Saya nggak ngada-ngada. Saya juga nggak mau ngomong kayak begini untuk semua nanti lebar lagi. Karena anak saya pasti nanti suatu saat dia udah bisa KENZO, udah bisa semuanya baca. Bentar lagi dia bisa baca. Tapi saya gimana? Semua kerugian dari saya. Kalau emang dari awal, kenapa Paula boleh tapi saya nggak boleh membela diri saya? Tapi Paula boleh terus dan semua didukung. Saya sampai bingung kadang-kadang. Sekalian aja pengadilan terbuka biar kita tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Karena semuanya nggak adil buat saya. Saya selalu yang kena, saya nggak apa-apa deh. Tapi ketika dia sudah membicarakan cara saya besarin anak, itu dengan cara saya itu bilang supaya dia itu marah sama benci, nggak mungkin lah. Nanti ada video setiap hari saya, ayo dong ketemu sama mama, ayo dong, yuk. Ini saya demi Allah, saya orang agama. Apapun itu saya insya Allah jujur. Berarti nggak ngebatasin juga kan ya, Pak? Mana mungkin? Ini jawaban sudah ada di dalam, makanya saya sampai bingung itu sama video Paula. tahun 2024. Dan video-video yang terbaru ada sama Baim. Nggak apa-apa di-share aja Baim Iya. videonya. Jadi gini, yang perlu kalian tahu, kalian kan nggak di dalam sana, ya. Saya kasih tahu sekarang. Itu kemarin sidang minggu kemarin, supaya kalian sekarang pakai logik aja deh, ya. Sidang minggu kemarin, saya ditanya sama hakim, Mas Baim, gimana? Kalau keputusan hak asuh anak ada di tangan orang tua, saya bilang, ayo, yuk, saya mau banget. Hakim juga bingung dengan semua bukti yang ada itu, saya mau. Karena ujung-ujungnya ibu juga sama anak, gak mungkin enggak. Dan saya bilang seperti sama hakim, setelah itu selesai, Paula kan telat, dia masuk, ditanya pertanyaan sama Paula. Dan Paula yang gak mau. Sekarang gini loh, saya juga bingung, saya gak boleh ketemu anak 6 bulan. Saya bilang, ini sebenarnya, hakim pun bingung, saya pun bingung. Nah sekarang pakai logiknya kalian, ini kita mau bagaimana? Saya tuh sekarang apa adanya cerita buat kalian semua, karena buat saya ini juga udah terlalu complicated sampai ke anak-anak, sampai kalian juga tiap hari untuk bilang saya apa ini gimana dari setahun yang lalu sampai sekarang. Bang Baim, ketika Kenzo takut ketemu dengan Paula, apakah dari Baim sendiri itu sudah memberikan effort lebih gitu untuk memberikan pengertian kepada anak-anak? Videonya nanti dilihat. Saya ada videonya, saya nganterin anak saya ke rumah Paula karena anak saya nggak mau ketemu, saya paksa untuk ketemu. Ayo, nggak boleh gitu sama papa, mama, ayo ketemu. Baru nyampe sudah nangis, dan di situ dramanya sudah pasti ada terus. Kalau Paula tuh ampun, saya sampai kadang-kadang suka, ya Allah, Paula, kalau aku nggak peduli ngapain sekarang aku anterin anak ke rumah sih? Aku kadang-kadang suka bingung, kadang-kadang ini ngapain gue di sini? Gue berkali-kali Paula nganterin anak ini untuk supaya sama elu. Sampai sekarang sampai bingung. Maksudnya semua diputar-balikan, serasa saya itu yang paling jahat. Dan di pengadilan saya juga bilang, saya sekarang mikir gimana caranya anak dekat sama ibunya. Dan pas suatu forensik anak juga, saya pengaduannya ke mereka, tolong deketin anak sama ibunya lagi. Dia pun kaget, bukannya saya itu seperti mau, tolong dong ini bantuin gua untuk ini. Enggak, tolong dong deketin anak sama ibunya. Bisa ditanya semuanya. Tapi anaknya yang tidak mau. Anak ini selalu dijadikan sebagai objek dalam persoalan ini. Seakan-akan sebuah benda mati. Anak itu juga punya, dia bisa ngomong, bisa menyatakan jahat mamanya dan sebagainya. Di dalam persoalan-persoalan hak asuh anak, hadana, itu hampir sama dengan persoalan adopsi. Syarat yang terpenting adalah seseorang itu sehat jasmani dan rohani. Ingat,
hadona itu hampir sama dengan adopsi. Perbedaannya kalau hadona itu kepada keluarganya, ayah atau ibunya. Sedangkan adopsi bisa kepada orang lain. Syaratnya sama, adalah sehat jasmani dan rohani. Apabila salah satu tidak sehat, atau jasmaninya atau rohaninya, dia tidak punya hak untuk mendapatkan hak asuh terhadap anak. Seperti itu.